Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apakah itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Pada dasarnya, cukup banyak jenis narkoba yang mempunyai manfaat dalam bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Namun, dapat berbahaya akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Berikut ini, mari kita bahas mengenai penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Apa sajakah itu? Yuk, simak video berikut ini. Salam Jateng Pintar, solusi menjadi hebat. Halo Sobat Pintar, kembali bersama Ibu Nur Aini dalam mata pelajaran Dasar-Dasar Kefarmasian. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Tentu kalian sudah tahu bukan? Bahwa penyalahgunaan narkoba, apapun jenisnya, selalu memiliki dampak yang membahayakan bagi dirinya. Dampak yang terjadi bisa menyenangkan dirinya, yaitu euforia, tenang, rileks, disinhibisi, dan ada yang tidak disukai, misalnya halusinasi, waham, berdebar-debar. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2017, jenis-jenis narkoba yang paling banyak dipakai dan beredar di Indonesia adalah sabu, ekstasi, ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan putau. Jenis-jenis narkoba dari narkotika adalah ganja, morfin, heroin, kokain, LSD, opium, dan kodein. Jenis-jenis narkoba dari psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, nipam, PCP. Sedangkan jenis-jenis bahan adiktif, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Baik, dalam video ini Sobat Pintar akan belajar untuk memahami penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Yuk, kita bahas satu persatu jenis narkoba dari narkotika. Yang pertama adalah ganja. Berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Biasanya dikonsumsi pada bagian bunga, batang, biji, dan daun yang dikeringkan. Ganja adalah salah satu jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan dan merusak otak. Jika pemakaiannya dihentikan, si pemakai sering mengalami sakit kepala, mual yang berkepanjangan, sering merasakan kelelahan, dan badan menjadi lesu. Nah, sekarang bagaimana dampak dari penyalahgunaan ganja? Dampak yang ditimbulkan adalah denyut nadi dan jantung yang lebih cepat. Mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi. Kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan yang bertambah, dan sering berfantasi serta euforia. Yang kedua adalah heroin atau putau. Heroin berupa serbuk yang pahit rasanya. Cara mengkonsumsi heroin yaitu dapat langsung dihisap serbuknya, dimasukkan ke dalam rokok atau serbuk heroin dicairkan untuk disuntikkan ke dalam tubuh. Setelah heroin masuk ke otak, akan berubah menjadi morfin yang menyebabkan sensasi kegembiraan. Di sisi yang lain, tubuh akan merasakan demam, mulut kering, mual, gatal, dan denyut jantung yang lambat. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan heroin adalah melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, seringkali berdampak kriminal, misalnya berbohong atau menipu, kesulitan saat buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung, gangguan bicara atau cadel. Yang ketiga adalah morfin.
Morfin berbentuk kristal, tidak berbau, serta memiliki warna putih dan berubah menjadi kecoklatan. Morfin berasal dari getah opium yang dicampur dan diolah dengan zat-zat kimia tertentu yang mempunyai daya analgesik kuat. Dalam dunia kedokteran, biasanya digunakan untuk pembiusan pada operasi atau pembedahan untuk penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya adalah dengan disuntikkan ke otot atau pembuluh darah. Dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar-debar, menimbulkan gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering dan warna muka berubah, mengalami kejang lambung, produksi air seni berkurang, mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi. Yang keempat adalah kokain. Kokain merupakan berasal dari tanaman Eitroxylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Dampak yang ditimbulkan adalah dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbul masalah pada kulit, mengalami gangguan pernafasan, sering kejang-kejang, sering mengeluarkan dahak, mengalami emfisema atau kerusakan pada paru-paru, turunnya selera makan, mengalami paranoid, mengalami gangguan penglihatan, sering merasa kebingungan. Yang kelima adalah LSD. LSD terbuat dari saripati ergot, yaitu tumbuhan biji-bijian semacam beras atau gandum yang terserang penyakit jamur. LSD adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, ataupun pil. Dampak yang ditimbulkan adalah sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu. Sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya. Sering juga mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasikannya. Denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat, diafragma mata melebar, mengalami demam, sering depresi dan merasa pusing, memiliki rasa panik dan takut yang berlebihan, dan mengalami gangguan persepsi. Yang keenam adalah opium. Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama Papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Penggunaan opiat adalah dengan cara dihisap. Dampak yang ditimbulkan adalah memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing atau mabuk, birahi meningkat, timbul masalah kulit di bagian mulut dan leher, sering merasa sibuk sendiri. Yang ketujuh adalah metadon. Efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin. Metadon biasanya digunakan pada pengobatan untuk pemulihan pengguna heroin. Dampak yang ditimbulkan adalah mengalami sembelit, sering mengantuk tetapi tidak bisa tidur, pada waktu hamil dapat mengalami keguguran atau bayi prematur. Kemudian yang terakhir mengalami koma. Yang kedelapan adalah barbiturat. Barbiturat adalah obat penenang, biasa digunakan sebagai obat tidur. Cara kerjanya mempengaruhi sistem syaraf. Efek dari mengkonsumsi barbiturat dapat terlihat 3 hingga 6 jam. Dampak yang ditimbulkan adalah
sering sembrono. Euforia, sering merasa kebingungan, mengalami pingsan, mengalami masalah pernafasan. Yang kesembilan adalah kodein. Kodein adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan atau diresepkan dokter. Namun, obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Cara penggunaannya, kodein merupakan hasil proses dari metalisi morfin dengan jalan dihisap. Dampak yang ditimbulkan adalah mengalami euforia, sering mengalami gatal-gatal, mengalami mual dan muntah, mudah mengantuk, mulut terasa kering, mengalami hipotensi, mengalami depresi, sering sembelit, mengalami depresi saluran pernafasan. Yang ke-10 adalah flaka. Flaka berbentuk kristal putih atau pink dengan bau menyengat. Narkoba jenis flaka terkenal mirip kokain dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi efeknya berkali-kali lipat lebih berbahaya. Flaka juga terkenal membuat penggunanya terlihat seperti zombie atau mayat hidup. Flaka adalah jenis narkoba paling berbahaya saat ini. Dampak yang ditimbulkan adalah membuat pemakainya menjadi paranoid, halusinasi, dan psikosis yang mengerikan. Yang ke-11 adalah tembakau gorila. Tembakau gorila mengandung campuran cairan ganja sintetis. Bentuknya persis seperti tembakau pada rokok lintingan. Cara pemakaiannya sama dengan merokok. Dampak yang ditimbulkan adalah tembakau gorila termasuk narkotika golongan 1. Efek penggunaannya adalah kanabinoid, halusinogen, toksik, dan bermalas-malasan. Nah, itulah tadi jenis narkoba dari narkotik. Untuk jenis narkoba dari psikotropika dan bahan aditif akan kita bahas pada pertemuan